Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Allah Bapa yang ada di dalam surga, hari ini kami akan mulai Zoom KKS Junior. Kiranya Engkau memberkati kami dengan roh hikmat, pengertian, dan pengetahuan, agar semua firman yang disampaikan dapat masuk, berbuah, dan berakar dalam tubuh jiwa dan roh kami. Kiranya juga Engkau yang menyertai kami, agar kami dapat mengerti perkataanmu dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya dalam namamu kami berdoa. Amin. Nah, sebelum kita memulai firman hari ini, mari kita tonton sebuah video terlebih dahulu. Vera merasa bodoh dan terus memikirkan perkataan teman-temannya yang jahat. Hingga pada suatu ketika, Tera berkata kepada Mika, Mika, setelah dipikir-pikir, kok kita jahat banget ya ngatain Vera kemarin? Iya juga ya, kita itu udah bikin Vera menjadi overthinking. Itu kan dosa, Ter. Kayaknya kita harus minta maaf sama Vera. Tera dan Mika pergi ke rumah Vera untuk meminta maaf. Ver, aku minta maaf ya, udah ngetawain kamu. Iya, Vera. Maafin aku udah bikin kamu overthinking. Vera pun dengan muka bete tidak menggubris permintaan maaf Mika dan Tera. Dalam hati Vera berkata, Mereka udah bikin aku jadi overthinking. Ngapain aku harus ngampunin mereka? Vera, ampunin mereka seperti Tuhan Yesus mengampuni kamu juga. Aduh, aku bingung. Aku harus ngapain? Bu Ana, kakak, help. Terima kasih. Boleh dimulai. Kita harus mengampuni, karena kalau nggak mengampuni itu sama dengan dosa lebih parah dari bikin orang itu marah. Tahu nggak ayatnya di mana? Tuh nggak tahu. Ada nih, tadi kan Veranya sempat ngomong, kalau kita harus mengampuni karena kita juga sudah diampuni. Ayatnya ada yang bisa menjawab? Silahkan dong. 6. Matius 6, Kak. Ayat berapa nih Matius 6-nya? 14 dan 15. Ya, benar. Thank you. Nah, sebelum kita mulai, mari kita baca Matius 6 ayat 14 sampai 15 terlebih dahulu. Akan saya mulai ya. Karena Matius 6 ayat 14 sampai 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, kira-kira kita dalam sehari ini membuat berapa kesalahan? Ada yang bisa menjawab? Dalam sehari aja, nggak usah seminggu, sehari aja. banyak kayak Nah, pastinya nggak terhitung kan kesalahan kita dalam sehari. Misalnya, mau kita nyimpan dendam, gosipin orang, sampai marah-marah, ngomel-ngomel, atau bersungut-sungut. Itu semua sudah termasuk kesalahan. Terus, tapi kalau kita nggak mengampuni, Tuhan nggak mengampuni kita juga. Dan kalau Tuhan nggak mengampuni kita, bisa nggak kita masuk surga? Tidak. Iya, kita nggak bisa masuk surga. Karena bagaimanapun juga, tidak mengampuni itu sama beratnya dosanya dengan orang yang membunuh. Kalau orang membunuh, hukumannya biasanya hukuman mati, kan? Nah, ini juga sama. Tidak mengampuni itu hukumannya mati. Mungkin nggak di dunia ini, tapi jiwa dan rohnya mati. Dia tidak masuk surga. Dia masuknya ke neraka. Selanjutnya, Tuhan menyuruh kita mengampuni berapa kali? Ada di Alkitab. Apakah ada yang tahu ayatnya? Yesus sendiri yang ngomong.
Apakah ada yang tahu? Sebelum saya bacakan. 70 kali. Ya, 70 kali 7 kali. Ada di Matius 18 ayat 21 sampai 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Ayat 22, Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Banyak banget kan? Seminggu aja kita cuma ada 7 hari. Berarti kalau 70 kali 7 hari, dalam satu hari kita harus minimal mengampuni 70 kali. Kalian pernah nggak di situasi yang kalian nggak mau mengampuni orang nih? Kayak bete banget, dendam banget sama orang. Pernah. Habis itu kalian ampuni nggak? Atau kalian biarin aja nih? Kayak, oh ya udah, nanti juga ada sendiri yang marahnya. Atau kalian ampuni? Nah, saya harap kalian semua mengampuni ya. No, Tori ini menjawab, nggak ampuni. Nah, berdasarkan ayat tadi, kalau kamu tidak mengampuni, Tuhan juga nggak ngampuni loh. Emang bener sih, Yesus mati 2000 tahun lalu buat kita. Dan mengampuni semua dosa kita. Tapi kan di Alkitab ada syaratnya. Yesus sendiri juga bilang, kalau kamu mengampuni, aku pun juga akan mengampuni kamu. Kalau kamu nggak mengampuni, Tuhan pun juga nggak bakal ngampunin. Karena kita semua itu ciptaan Allah kan. Semua berbuat dosa, dan bagaimanapun kita sama-sama ditebus oleh Yesus. Kita diberi pengampunan itu secara cuma-cuma, teman-teman. Gratis, nggak usah bayar nih, ngampunin aja. Tinggal ngepasin aja. Emang nggak gampang sih. Tapi, dengan kalian melepaskan pengampunan kepada orang, kalian juga menyelamatkan jiwa kalian sendiri dari maut. Coba bayangin, kalau kalian nggak ngampunin orang, Tuhan nggak ngampunin kalian. Mungkin nih, orangnya itu nggak tahu kalau mereka dendam sama kalian. Kalian dendam sama mereka. Karena orang yang kalian merasa dendam itu, mereka tidak bisa melihat hati kalian. Jadi, mereka tuh tetap nggak tahu kok kalian dendam. Kok kalian nyimpennya dalam hati. Tapi, yang mengetahui yang ada di dalam hati kalian adalah Tuhan Yesus. Mungkin kalau kalian nanti sudah di pintu surga nih, Tuhan nggak bakal tanya, dia ngapain kamu? Tapi, kalian kemungkinan tanyain adalah, kenapa kamu nggak mengampuni dia? Tuhan Yesus sudah ngampunin kamu loh. Coba mari kita buka di ayat, bentar, saya bukakan dulu. Di Yohanes, Injil Yohanes, saat itu ada seorang perempuan yang ketahuan sedang melakukan perbuatan tidak benar. Saat itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mau melempari dia dengan batu. Mereka mau jebak nih Tuhan Yesus, disuruh ngelemparin batu. Tapi, saat itu, tanggapan Yesus tuh apa kira-kira? Apakah Tuhan Yesus, oh, Saya Bu. ini orang salah. Boleh dijawab? Sekalian yang pernah berdosa, silakan mundur diri. Nah, benar nih. Orang tertulis, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa,
Hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Thank you, Ben. Benar sekali jawabannya. Yeay. Siapa di antara kerumunan itu yang tidak berdosa, dialah yang paling dahulu boleh menghakimi perempuan itu yang dianggapnya saat itu berdosa. Saat itu, orang-orang semuanya pada mundur, dan Tuhan Yesuslah yang maju. Karena pada akhirnya, semua orang pasti pernah berbuat dosa. Tapi, semua orang juga diampuni oleh Tuhan Yesus. Dan karena itu, kita pun juga harus mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita. Karena kalau kita nggak mengampuni, yang rugi bukan mereka, tapi yang rugi kita. Sekian, kakak ada sharing nih hari ini. Jadi, kakak itu adalah bukan orang yang gampang minta maaf gitu dulu. Mungkin ego kakak tinggi, ya nggak sih, ego kakak tinggi. Dan menurut kakak, mengampuni orang dan minta maaf tuh susah. Tapi Tuhan berkehendak lain. Tentu saja Tuhan menyuruh kita mengampuni kan, seperti di ayat-ayat tadi. Jadi, langkah demi langkah kakak belajar mengampuni. Apakah dengan cara kakak sendiri? Tentu saja tidak. Karena itu semua butuh proses. Jadi suatu malam, kakak tuh dulu agak kurang ajar, ngomongnya asal lah. Sampai kakak sama papi kakak itu gelut. Kita adu mulut lah. Banyak yang tidak setuju. Pokoknya kita saling tengkar gitu, malam-malam. Saat itu, kakak tentu saja nggak mau minta maaf dong. Orang aku udah bener nih. Apa itu minta maaf? Aku udah bener. Ya udah, tinggal tidur aja, tinggal tidur. Nah, saat itu, kakak pergi ke kamar kakak mau tidur, dan sebelum tidur kakak berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, pokoknya aku mau tidur, terima kasih mimpinya dari Engkau, makasih, amin. Saat kakak memejamkan mata, kakak langsung mendapatkan ayat. Inti dari ayat itu adalah, kalau engkau menyimpan sesuatu dalam hatimu, jangan sampai matahari terbenam. Ada di Alkitab, boleh nanti dicari sendiri. Jangan menyimpan kepahitan sampai matahari terbenam. Akhirnya kakak nggak bisa tidur. Jadi kakak keluar, pergi ke kamar papi kakak, dan ya udah minta maaf. Oh iya, sorry. Terus kakak balik lagi ke kamar, mencoba tidur lagi. Saat itu di dalam hati itu masih nggak tenang, masih kayak, Kat, kamu nggak tulus minta maafnya. Tuhan Yesus mengasihi kamu tulus, kamu minta maaf aja nggak tulus. Bayangin nih, kalau Tuhan Yesus memaafin kamu nggak tulus, dari udah diiming-iming, kamu masuk surga. Oh, ternyata Tuhan nggak tulus, nggak jadi kamu masuk surga. Bayangin coba. Akhirnya ya udah, kakak turun lagi, pergi ke kamar orang tua kakak lagi, minta maaf lagi. Iya, sorry. Tapi di dalam hati saya itu masih belum ikhlas. Kayak, apa sih? Minta maaf doang. Tinggal tidur aja, lebih gampang. Sampai akhirnya kakak kembali ke kamar lagi, mencoba tidur lagi, dan sekali lagi nggak bisa tidur. Karena terus itu ayat muncul di kepala kakak. Meskipun mencoba saya abaikan terus, kayak apa sih? Tidur aja, tidur aja. Tapi tidak bisa. Karena bagaimanapun, Roh Kudus selalu mengingatkan ayat tersebut. Jangan sampai matahari terbenam. Nanti iblis masuk. Nanti di dalam hatimu, isinya bukan damai sejahtera, tapi malah omelan, dan pokoknya yang buruk-buruk. Akhirnya sekali lagi kakak turun, kakak pergi ke kamar, papi kakak, pokoknya pas itu di kepala tuh udahlah, kamu minta maaf aja susahnya apa sih? Kamu cuma ngomong maaf gitu kok susah banget. Wong kamu minta maaf juga nggak bayar, nggak dikenai biaya apapun, cuma ngomong maaf, melepaskan pengampunan. Sudah itu aja. Akhirnya kakak pergi ke kamar,
Ya, orang tua kakak dan kakak minta maaf. Kali ini lebih tulus. Tapi sorry ya, dan kakak kembali. Saat itu, iya rasanya lebih plong. Tidur jadi bisa tidur, hatinya lebih plong, dan seperti beban tuh lebih copot semua gitu. Tapi juga itu berarti kalau kita langsung melepaskan permintaan maaf dan pengampunan, hal itu juga tidak memberikan celah bagi iblis untuk masuk. Karena seperti Tuhan Yesus pernah berkata, iblis itu selalu di sekitar kita untuk mencari celah untuk masuk ke dalam kehidupan kita. Jadi iblis celah, membuka celah itu gimana nih teman-teman? Apakah ada yang tahu? Contoh dari perbuatan yang bisa membuat kita membuka celah. Dosa. Ya, benar, dosa. Misalnya, ngomel, berbantah-bantahan dengan orang, atau berkata-kata kasar, dan lain-lain, semua perbuatan dosa itu adalah celah bagi iblis untuk masuk ke kehidupan kita. Di hati kita harusnya ada siapa nih, teman-teman? Tuhan Yesus. Yes. Di hati kita harusnya adanya Tuhan Yesus. Tapi kalau kita buka celah, kita mengundang iblis untuk masuk ke dalam hati kita. Padahal harusnya yang ada adalah Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Dan iblis dan Roh Kudus tidak dapat bisa bersatu. Jadi pilihannya satu. Di dalam hati kalian ada iblis yang tidak mau mengampuni, terus berbuat dosa, menyimpan marah dan dendam, atau ada Tuhan Yesus yang seperti ajarannya mengampuni, tunduk dan taat kepada yang lebih tua, melepaskan pengampunan, dan rela berkorban atau minta maaf. Nah, apakah ada yang mau bertanya? Apakah ada pertanyaan? Boleh nih, pertanyaan apapun boleh. Atau ada yang kurang jelas tadi? Dapet. Ayo, halo, shalom. Halo Kak Catherine. Halo, Iya, halo. Hai Twin. Boleh pada buka kameranya. Saya mau say hello, udah kangen nih sama teman-teman di anak-anak yang menang. Ya, winner ya. Hai. Hai Tori, hai Ben. Hai JJ. Ayo dong semuanya dong. Hai Ih, kita Tante. lagi keren loh. Hai Mika. Ini lagi keren banget nih pelajarannya. Hai, yang lain di mana nih? Ayo, ayo dong. Apa namanya? Pada bersuara, ungkapin. Ada nggak sih yang kayak tadi Kak Catherine bilang gitu loh, yang kayaknya kalau misalnya ada yang buat salah, kita tuh inget-inget terus sampai besok pagi kalau bangun, kalau perlu sampai makan, kita tuh inget terus tuh orang yang bikin kesel. Siapa? Siapa yang kayak aku? Siapa? Ayo jujur. Kayak aku juga sih. Aku selalu mikirin karena itu temen paling Iya kan, ngeselin. ada temen yang bikin kita kesel nih, bikin kita jengkel, kita ingetin terus. Kalau perlu sampai mandi kita inget, aduh kacau banget kan. Kalau perlu nanti mimpi pun kita bisa-bisa ke bawah mimpi. Ada kayak gitu gak? Ada gak? Ada gak? Saya. Tos dari jauh dong, sampai ke bawah mimpi. Oke. Ada ya? Sampai bikin sampai tidur. Tapi kalau cowok apalagi tuh? Ogah. Iya kan? Tapi sebenarnya kayak pernah nggak sih kepikir nih ya, kayaknya rugi banget nggak sih kita tuh gini loh. Ada yang jahat sama kita,
lalu kita inget-inget gitu kan. Nanti kita ingetin dia, lalu kita jadi bete dong. Jadi bete, suasana hati kita jadi kayak gimana ya, kesel. Lalu kalau misalnya ada orang rumah nih, mama manggil kita nih, sapa kita, tiba-tiba mama yang nggak salah, apa sih mah? Gitu ya, bener nggak? Ada kayak gitu nggak? Ada kayak gitu nggak? Ada kayak gitu nggak? Aku pernah loh kayak gitu. Aku punya dua kata. Oke, Lupain aja. betul banget. Iya, Mami aku pernah. pernah. Betul banget, Ben. Aku. Tapi ada yang susah, Ben. Hah? Aku susah loh, Ben. Kadang-kadang masih bisa kepikir. Aku Gimana, Ben? Menurut mau- kamu, Ben? aku mau cari 10 kata lagi. Oke. Tinggal ampunin aja. Oke. Kamu ngampunin itu gimana, Ben? Ya kalau bila perlu, kalau misalkan dia itu orangnya melakukan lagi ulang nyusahin kita aja Yes, terus yes, minta yes. ampun 490 kali Wow. 7 lagi. Wow, keren, Ben, anak Tuhan Yesus. Siapa yang mau kayak Ben? Ayo dong, buka camnya, lo tepuk tangan buat Ben. Keren, keren, keren. Tapi itu kayaknya kita perlu banget ya, Ben, kayak terhubung sama Tuhan Yesus, ya nggak sih? Pasti. Kalau iya, kalau enggak kan kita nggak ada kekuatan itu, ya nggak sih, Ben? Gantian nih. Soalnya, ya nggak sih semuanya, ayo dong, semuanya juga. Masa aku mau Ben doang ya ngomong? Semuanya harus, oh ini dong. Ya nggak, setuju nggak sih kalau kita terhubung sama Tuhan? Siapa yang setuju? Buka handicapnya lalu, itu, lambaikan tangannya. Halo semuanya. Yeay, siapa yang setuju kalau kita mesti terhubung sama Tuhan Yesus yang punya kasih, baru kita punya hatinya yang mengampuni, yang kayak Ben bilang, 490 kali coba. Keren banget. Dikali 7. Kali 7 lagi. Mantep. Siapa lagi? Ayo, kali berapa lagi? Kali berapa lagi? 900. Wow, keren dong. Tori mau berapa kali? Ayo. JJ. Infinity. Nggak tahu. Hah? Kok nggak tahu? Kalian aja berapa pokoknya. Kalian tuh pengen punya hati yang kayak, ya, keren. Infinity. Siapa lagi? Oke, enak loh kalau punya hati yang suka mengampuni. Kalian tahu gak sih, kalian akan lega. Lalu, dan untungnya lagi, kalian tuh gak akan gampang sakit. Soalnya saya pernah ya ngerasain, saya suka ya, kesel sama orang, saya pikirin kayak gitu. Akhirnya saya akan sakit. Kan rugi banget kan? Ya gak sih? Ya. Rugi banget kan? Jadi kalau misalnya kayak tadi Ben dan teman-teman semua udah sepakat untuk mengampuni, itu keren banget. Kalian tuh punya keuntungan. Pas keuntungannya tau gak sih? Ada yang keren keuntungannya. Kalian mau tahu nggak keuntungannya? Kita buka yuk di Markus 11. Ayo dong semuanya buka. Hai Kafa. Hai. Kafa kok nggak ngomong? Ngomong dong. Wah, tadi tuh pakai laptop terus nge-lag. Terus Oh ganti HP. gitu, is oke. Tadi kalau bisa ngomong ya. Oke. Iya. Iya, thank you Kafa. Kita lihat yuk di Markus Seperti- 11. Seperti Markus. Anda harapkan saya sedang melakukan yang Anda rekam. Gimana Ben? Kecepatan Ben. Tadi kan Tante bilang suruh bicara. Ya. Aku sudah Ya. mengabulkan permintaan. Kayak gini nih. Iya, kamu baik banget. Thank you Ben. Kita lihat di Markus 11 ya. Ada yang keren di Markus 11. Yuk, kita lihat di Markus 11 ayat 20 yang pohon ara yang sudah kering. Nasihat Yesus tentang doa. Yuk, kita renungin ya, kita baca ya. Saya bacain pelan-pelan. Udah ketemu belum? Kalau udah ketemu kasih jempol. Semua ketemu? Sorry, Ben. Ayatnya yang 20 Ben sampai 26 yang tentang pohon ara yang sudah kering. Nasihat Yesus tentang doa. Oke? Sudah ketemu? Sudah. Oke. Saya baca, kalian lihat ya dan renungkan ini, keren banget. Saya kan baca pelan-pelan. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat,
mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah si Petrus, muridnya Tuhan Yesus kan, akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, guru," katanya, "lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Jadi Tuhan Yesus tuh pernah datengin ini pohon ara lalu berdoa untuk tidak berbuah gitu loh. Ya kan? Ini berarti doa Tuhan Yesus dong. Lalu ayat kedua ya, Yesus menjawab kepada mereka, kepada kita juga teman-teman, percayalah kepada Allah. Siapa yang percaya sama Tuhan Yesus? Siapa Allah? Siapa? Siapapun yang Oke. percaya angkat tangan. Yes, benar. Ikutin Ben tuh. Angkat tangan semua. Amin. Keren-keren kalian. Maka, ayat 23 ya, aku bacain lagi ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Wow, maka hal itu akan terjadi baginya. Ayo, siapa yang bisa nangkep? Kalau kita ngomong, kita kan punya kuasa, kita anak Allah. Allah ngomong di sini dikasih tahu asal tidak bimbang hati kita, tapi kita percaya apa yang kita katakan itu terjadi. Misalnya, aku anak hebat, pintar. Yang terjadi apa? Kata Tuhan Yesus, maka terjadi. Kan di sini bilang bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ayo, oke, siapa yang ngerasa suka, misalnya apa ya, suka marah jadi mau jadi sabar. Misalnya gitu kan, saya mau sabar. Diomongin terus, pasti yang terjadi seperti itu. Ya enggak? Apa misalnya gini, kalian mau apa ya? Yang seru apa? Ayo kasih contoh lagi, siapa? Mau doanya terkabul siapa? Yang kata-katanya yang mau Aku kaya. terkabulkan. Apa Tori, jangan buru-buru. Tori, apa kasih contoh doanya yang mau Aku dikabulkan? kaya. Mau kaya? Iya. Yes. Sebenarnya kamu sudah kaya. Kita tuh sebenarnya sudah kaya karena kita anaknya siapa? Tuhan Yesus. Ya, anak Tuhan Yesus, raja segala raja. Emang kita miskin? No. Kita nggak miskin. Kita Ya. Oke, Ben. Ben, apa lagi contohnya, Ben? Robux. Apa tuh? Aku nggak ngerti. Roblox sobat. Iya. Robux tuh. Itu si Ben mau Robux Infinity kan? Iya. Oh ya, oke. Jadi terjadi? Pasti terjadi. Jadi kalian, kita sepakat pasti Ben dapat. Nanti kalau Ben dapat kasih tahu ya. Minggu depan. Oke. Kita lanjut nih. Nah, oke. Tadi ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Ben, tadi kamu bilang kan kamu mau Roblox. Kamu berdoa, tapi kamu harus imajinasi kamu sudah mendapatkannya, Ben. Oke? Robux bukan Roblox. Ya, Roblox. Oke. Maafkan saya. Oke. Namanya juga orang tua, masa suruh expect ke pertama kali bilang suruh Iya nih dong ya. Oke. Maka hal itu akan diberikan kepada kita. Pasti Ben dapat. Pasti Tori juga diperkaya dan makin kaya. Amin. Semuanya. Amin. Nah, di sini nih. Ya, tapi kita harus Tuhan Yesus minta. Mau kan doanya itu terkabul, apa yang kamu minta? Mau kan apa yang kamu ucapkan itu terjadi? Berarti kalian nggak boleh ngomong yang negatif ya. Ngomongnya baik-baik. Karena apa yang kalian... Yes, betul Tori, betul. Karena apa yang kalian ngomong, kalian anak Allah, itu yang terjadi.
Jadi jaga ya kata-kata kalian yang Kak Catherine bilang, bisa salah satu celah itu adalah mulut yang tidak baik. Oke? Nah, jadi untuk itu dapat Tuhan bilang harus apa? Kita lihat ya di ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapakmu di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Lah, Tetapi lanjutnya, jika kamu tidak mengampuni, maka Bapakmu di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahan kamu. Jadi, kalau kita mau doanya didengar, dikabulkan, harus apa? Siapa yang mau jawab? Ayo, cepetan. Siapa yang mau jawab? Percaya. Percaya benar. Lalu sama apa? Harus apa? Bilangin Siapa kalau lagi? Mami suruh jawab. Ada lagi. Harus tekun. Betul. Siapa lagi? Ayo dong, Kafa. Kok diem aja? Mengampuni. Intinya itu. Betul, Ben. Intinya adalah mengampuni. Di sini nanti adik-adik, teman-teman semua, ayat ini coba direnungkan lagi sama tadi ayat yang Kak Catherine kasih. Renungin supaya doa kita, mau nggak doanya semua setiap kalian doanya dikabulkan? Mau. Itu Saya mau. tante. Ya, Ben. Di chat ada yang nanya, Oh ya, gimana tuh Ben? Ben boleh bantu baca, Ben? Tante, aku mau bertanya, bagaimana Yes. kita dapat mengampuni orang yang telah menyakiti kita dalam Matius 18 ayat 21 sampai 20. Gimana ya? Oke. Bacanya, Tante, aku mau bertanya, bagaimana Yes. kita dapat mengampuni orang yang telah menyakiti kita dalam Matius 18 ayat 21 sampai 22. 18 ayat 21 sampai 22. Oke. Wait. Teman-teman ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Saya kasih dulu ya jawabannya supaya ada yang nih. Ayo, siapa? Kafa mungkin bisa. Kafa bisa nih, pinter nih Kafa nih. Ya, JJ, Tori. semua. Ayolah. Bosenin kali yang nggak ada yang mau. Ayo, Bosenin siapa? lah, Nggak ada nih. Nggak ada, berarti saya langsung jawab apa Ben? Ada siapa aja sih di sini? Si Mika kok diam aja? Hah? Punya tekad yang kuat. Punya tekad yang kuat, betul. Yes, lalu apa lagi? Mika. Mika mana ya? Masih di jalan. Oh, masih di jalan. Oke, Mika, sorry. Margareta. Oh, kakak nih. Siapa lagi nih? Oh, oke. Bukan, itu kakak. Kak Oki. Itu kakak Oki. Oke. Oke ya. Wait. Kimberyam. Ayah. Oh, tuh Helen. dipanggil tuh. Ada enggak? Ibu Min Ambon. Udah. Oke ya. Alien. Margareta. Novi. Di absen sama dong. Oke. Mikael. Yin. Ini apa? YN. YN. Yeni. Gabriel. Alise. JJ, Oke, sip. Udah di absen berarti udah masuk doa nih. Tuhan Yesus kan dengar nih, amin. Oke. Di sini, oke Mami ya. Di sini ada 70 kali 7. Pernah nggak kalian ini suka, tadi yang pertanyaan lagi, kita disakitin.
Tapi kalau tadi kan ada videonya dia minta maaf ya. Ada nggak sih yang kalian ngalamin nih? Dia belum minta maaf, tapi kalian mau ngampunin. Maksudnya Kenapa, Ben? nggak ada pernah. Terus itu si Dominic suaranya ngasal, cuman kayak kartun aja. Kurang ajar. Iya Ben ya. Nah, jadi Tuhan sampai berapa kali aku harus mengampuni ke saudaraku jika aku berbuat dosa. Jadi Tuhan Yesus itu mau kita tidak pernah ada batas mengampuni. Kalian tahu nggak Tuhan Yesus itu tidak pernah, dia itu disalibkan untuk orang berdosa. Jadi sebelum mereka bertobat. Ngerti dong? Ya, jadi ke teman-teman kita, kalau yang masih belum minta maaf sama kita, tapi dia salah sama kita, dia kadang-kadang nggak sadar dong. Ada orang nggak sadar kan? Suara ini ya. Oke, Dominic tolong suaranya di ini dulu. Silent Mami ngomong dulu, oke? Oke. Jadi, ada nggak pernah ada yang salah sama kalian? Ya, lalu dia nggak minta maaf sama kalian. Siapa yang pernah ngalamin kayak gitu? Aku pernah sedikit-sedikit, yes. Ya. Lalu harusnya Tuhan bilang di sini, ampuni dulu. Kan begitu, benar nggak? Jangan sampai kita itu orang minta maaf dulu, baru kita ngampunin. Itu rugi banget. Itu pasti harus kita ngampunin. Tapi saat ada teman kita, ada orang lain nih nggak sengaja injek kaki kamu, misalnya gitu ya, nabrak kamu gitu kan. Nah itu dia nggak minta maaf sama kamu, atau dia berkata-kata tidak baik sama kamu, dia belum minta maaf. Saat kamu menghadap Tuhan, saat kamu mau berdoa, kamu meminta. Tadi ayat yang tadi kita renungin lagi. Ampuni dulu barang siapa saudara kamu. Oke? Jadi sekarang kita harus punya karakter Kristus. Sekarang siapa yang menyakiti kita? Oke, yang menyakiti kita berkali-kali pun, pas kita mau berdoa, Tuhan, aku mau mengampuni orang itu. Karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Kan saya suka ngomong gitu, betul? Kita belajar ya semuanya ya. Kalau kita berdoa, siapa yang menyakiti hati kita, kita ampuni ya. Baru kita berdoa. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan saat berdoa. Oke? Mungkin itu aja dari saya. Semoga memberkati. Kita lakukan ya. Amin. Kak Kathleen, makasih. Terima kasih semuanya. Thank you, Dom. Thank you, Tante. Nah, untuk mengakhiri Zoom meeting kali ini, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Atau ada yang mau sesuatu untuk didoakan? Kak, minggu depan kita tes, Kak. Oke, jadi doanya untuk ujian ya. Sama nih, Kak. Saya juga minggu depan ujian. Saya juga mau didoain. Minggu depan ada ujian. Aku juga. Besok aku mau ujian. Jadi doanya adalah untuk ujian ya. Apakah ada yang lain? Enggak. Saya maunya tentang ujian aja. Mama aku bakal marah banget kalau Silahkan, Helen. Aku nggak tahu 2 minggu lagi atau seminggu lagi kayak ujian, jadinya tolong doain aku. Oh, oke. Sama ada Kak Areta ya, yang berdoa untuk kesembuhan karena asam lambungnya lagi sakit nih. Yuk, mari. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kita mau mengakhiri Zoom meeting kita. Kiranya semua yang kita pelajari hari ini dapat bertumbuh, berbuah, dan berakar, dan berlipat kali ganda, sehingga dapat berbuah dan dapat dinikmati oleh banyak orang. Tuhan, kami mau berdoa bahwa mungkin besok, minggu ini, minggu depan, atau minggu-minggu selanjutnya kita akan ada ujian di sekolah. Kiranya Engkau yang memberi kita hikmat dan kecerdasan yang melebihi teman-teman kami, 7 kali, bahkan 10 kali, dan 100 kali lebih pintar dari teman-teman
kami, sehingga nilai kami dapat bagus maksimal, dan apa yang kita pelajari dapat masuk. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Ternyata Tuhan, yang asam lambungnya lagi tidak baik-baik saja, kiranya Engkau yang memberi kesembuhan kepadanya, agar semuanya sehat, sempurna, dan semua organnya berfungsi normal. Kiranya Tuhan, kami juga belajar untuk mengampuni, dan kami belajar untuk terus memaafkan dan saling meminta maaf seperti yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke. Thank you semuanya. Dadah. Bye. Baik, Kak Catherine.